ternyata listrik cuma ada jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, itu informasi yang penting buat kami. Ya. Lalu puskesmas yang baru belum bisa dipakai. Itu kenapa belum bisa dipakai? Mungkin ada yang rusak atau yang lain. Ya. Atau belum rampung pembangunannya. Dimulai dibangun kapan, Pak? November kapan? 2023. Baru. Selesainya November 2023. Sudah selesai atau belum? Sudah rampung tapi masih dalam pemeliharaan. Maksud saya belum bisa dipakai nih. Oke. Belum bisa dipakai karena belum dari plafon itu rusak karena dikerjakan nggak sama dia. sementara kami sudah lakukan dari pihak kontraktor sudah siap untuk. Kenapa saya bertanya ini Bapak? Jadi pelayanan kesehatan dan pendidikan itu sesuatu yang sangat wajib. Ya, sesuatu yang sangat wajib. Karena kalau kita nggak sehat, kita nggak pintar, kita nggak bisa kerja, nggak bisa macam-macam lah. Sedangkan Bapak aja kalau sakit kepala langsung nggak mau keluar kemana-mana kok, cari obat macam-macam. Sebab itu puskesmas yang dibangun yang baru kan untuk semacam apa ya, peremajaan gitu ya, supaya lebih bagus. Saya sih berharap puskesmas yang baru itu bisa segera dipakai, karena puskesmas yang ini mungkin ya sudah kurang memenuhi kebutuhan, ya. Mungkin ruangannya kurang dan sebagainya. Sebab itu mohon kepada kepala distrik Bapak, dia bekerja sama, berkoordinasi dengan kepala puskesmas untuk bisa nanti pindahnya itu lebih cepat, lebih mulus gitu ya. Kalau ada apa-apa yang penting tolong disampaikan segera ke kepala dinas. Ya, segera, jangan ditunggu. Nah kalau ditunggu misalnya nih, kan tadi dibilang 6 bulan pemeliharaan. Mulai kapan pemeliharaan? Bulan Februari bukan misalkan kunci. Harusnya kunci jangan diterima kalau belum beres. Kalau saya begitu, dia ngasih kunci itu artinya dia beres. Oke, Februari, Maret, April, Mei, ya, udah 3 bulan. Berapa masa pemeliharaan? 6 bulan. Berarti bulan Agustus. Nah ini 3 bulan ini kejar dia supaya perbaikan itu. Siapa yang petugas mengejar itu? PP3 siapa? Nah, berarti nanti makanya laporkan. Kita sudah laporkan ke. Sudah ya. Kepala puskesmasnya siapa Ibu? Iya. Ya, Ibu ini cepat Bu. Ya. Ini nanti kalau ini dipindah ke sana ini jadi apa? Mes. Iya. Tapi abrasi. Karena tidak ada perumahan lagi jadi. Tidak mencegah abrasi itu pakai apa? Ya kalau bisa. Ini jangan dibiarin, kalau dibiarin ya jebol lah semua. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kadis Perhubungan, tapi cuma karena dananya tidak mencukupi, makanya kita pakai sedikit saja. Nggak bisa gotong royong supaya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini terlalu besar Pak. Kita harus masukkan dalam program. Terus yang gotong royong udah dikerjain belum? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan saya yang perlu dijawab. Jadi kalau ada yang darurat, ya kita juga sebagai orang di sini itu yang paling pertama harus menyelamatkan itu, Pak. Karena kalau Bapak nunggu kami di kabupaten itu butuh waktu, sehingga
Kenapa saya tanya gotong royongnya mana? Kan belum kelihatan. Bapak cuma bilang tadi ini mahal, besar, tapi gotong royongnya nggak kelihatan. Tuh. Kecuali Bapak bilang tadi ini hasil gotong royong kami segini, masih kurang segini, nah, itu boleh. Jadi kita tuh bertanggung jawab lah terhadap masyarakat. Caranya begitu Pak sekarang ya. Saya bukan bilang Bapak salah, tapi kita itu semua teman-teman lah ya di puskesmas ini juga begitu ya. Kalau ada yang bisa kita perbaiki sendiri, lakukan saja. Tidak harus minta. Ya, untuk tugas di sini, ya sudah kerja saja. Kerja bagus, mudah-mudahan saya segera pulang. Kira-kira begitu. Tapi kayaknya sih tunggu bupati baru saya pulang. Gitu ya. Tapi selama ini ya saya berusaha kerja sebaik-baiknya ya. Hal-hal yang terkait kekurangan di distrik ini, Pak Distrik mohon disampaikan ya. Terus nanti juga Pak Gub kemarin ngomong ya, Pak Distrik datang nggak ke acara? Nah, ya Pak Distrik, Pak Gub juga menyampaikan ada bantuan apa tuh? Hubungan dengan OAP harus ada datanya yang baik. Jangan juga disalah-salahkan datanya. Nah, data yang baik itu bisa mengintervensi semua masyarakat, ya. Sehingga program kegiatan pemerintah bisa tepat sasaran. Itu saja sebetulnya. Dan 100 juta itu dengan Pak yang dari gubernur itu nanti digunakan dengan baik supaya data itu bagus. Ketika dia mau keluar dari puskesmas ini, dia harus berpikir jangan sampai pelayanan itu terhambat cuma gara-gara dia pergi dari sini. Nggak boleh. Maksud saya juga berusaha seperti itu. Jangan saya pergi dari Sorong, terus gara-gara saya pergi dari Sorong, terus pelayanan Pemda Kabupaten Sorong terganggu. Nah, saya nggak mau. Saya usahakan saya tetap di Sorong. Artinya kita juga harus memberi contoh. Gitu. Ya kalau ada kedukaan, ada kesusahan dan lain-lain, itu lain cerita, ya. Itu pastilah kita dimaafkan lah ya begitu. Dimaklumi. Nah, jadi saya terima kasih teman-teman sudah bersemangat lah ya kerja di tempat yang jauh dari kota, listriknya cuma ada malam saja. Tapi lancar nggak? Maksudnya dengan cuma listrik malam hingga pagi itu cukup apa namanya? Nyaman nggak? Masih kurang ya? Efektif Pak, karena memang mungkin ada pekerjaan kalau data miring mungkin kerjasama piker itu kita agak susah, jadi mungkin kita saat ini masih manual ya, tapi saya dengar tadi ada diesel tapi rusak. Ya, kenapa nggak diperbaiki? Emang memperbaiki diesel itu mahalnya semana? Sudah beberapa kali sih Pak kita perbaiki, cuman ya itu rusak lagi. Jadi mungkin kita ada beberapa kayak di mes juga kita pakai, petugas di mes pakai mungkin untuk mau kerjakan data-data, kemungkinan karena mungkin beban gitu, jadi memang dieselnya iya, jadi gini, nggak betah juga nggak apa-apa. Karena saya juga ditugasi di kabupaten ini jauh dari Jakarta, bukan soal betah tidak betah. Persoalan saya adalah saya harus bekerja melaksanakan